Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan terkait verifikasi spektrofotometer serapan atom. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Eh, yang pertama ada Deni Salzo Putri Andrian, yaitu saya sendiri sebagai moderator, dan rekan saya. Saya Muhammad Nazril Nasyon Saputra. Saya Raisa Mutiara Dewi. Saya Siti Salma Faudia Sofyan. Saya Wisnu Yanindra Kusuma. Oke. Bahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada definisi verifikasi, yang kedua ada tujuan verifikasi, yang ketiga ada metode verifikasi pada spektrofotometer serapan atom, yang keempat ada penentuan verifikasi pada spektrofotometer serapan atom, dan yang kelima ada langkah-langkah verifikasi spektrofotometer serapan atom. Untuk yang pertama, definisi verifikasi dijelaskan oleh Wisnu Yanindra. Silakan Wisnu. Definisi verifikasi. Verifikasi adalah proses di mana ditentukan persesuaian antar suatu peralatan laboratorium dengan spesifikasi yang tertera untuk peralatan tersebut, termasuk penentuan kesalahan pada suatu titik atau lebih. Diambil dari Sumardi 2003. Selanjutnya ada tujuan verifikasi, masih dijelaskan oleh Wisnu. Tujuan verifikasi yaitu untuk menentukan simpangan kebenaran dari konvensional yang ditunjukkan oleh suatu instrumen, sehingga menjamin hasil pengukuran yang diperoleh sesuai dengan standar, memiliki kemampuan tertelusur terhadap standar nasional atau internasional melalui suatu rantai yang tidak terputus. Selanjutnya ada metode verifikasi pada spektrofotometer serapan atom, akan dijelaskan oleh Raisa. Secara garis besar, verifikasi pada AS terbagi menjadi 4, yaitu verifikasi EHT, Extra High Tension, merupakan tegangan terendah yang diperlukan untuk mengakselerasi elektron dari katode menuju anoda, sehingga lampu katode bisa menghasilkan cahaya emisi atomik. Yang kedua ada verifikasi panjang gelombang. Verifikasi dilakukan dengan melakukan pemindaian terhadap lampu katoda CU, kemudian membandingkan hasilnya dengan standar panjang gelombang lampu CU. Next. Yang ketiga ada verifikasi slit. Pengukuran lebar slit efektif dilakukan dengan mengukur lebar puncak pada setengah tinggi setelah melakukan pemindaian spektrum emisi lampu katoda. Lebar slit menentukan intensitas cahaya yang dilewatkan oleh monokromator ke sistem deteksi. Yang keempat ada verifikasi presisi detektor untuk mengukur simpangan yang terjadi pada konsentrasi maksimum analit yang sedang dibaca oleh instrumen AAS. Selanjutnya ada penentuan verifikasi pada spektrofotometer serapan atom, akan dijelaskan oleh Nazril. Masuk ke penentuan. Mundur dulu, sorry. Masuk ke penentuan verifikasi pada spektrofotometer serapan atom. Next. Yang pertama itu penentuan kepekaan sensitivitas. Alat dikatakan memiliki kepekaan yang baik bila bila 5 kurang dari 1,25 x nilai S dari spesifikasi pabrik. Semakin besar nilai S, maka alat semakin kurang sensitif. Kepekaan adalah konsentrasi analit minimum yang memberikan persentase T sama dengan 1% atau nilai A sama dengan 0,004. Next. Pengukuran kepekaan AAS yaitu 1 larutan kalibrasi konsentrasi analit sama dengan C1 dipilih di mana 0,2 kurang dari A kurang dari 0,4. Yang kedua ada kondisi AAS dioptimalkan dengan larutan ini. Yang ketiga ada absorban larutan kalibrasi diukur minimal 3 kali. Larutan pembanding digunakan untuk set zero setiap kali larutan kalibrasi akan diukur absorban rata-rata dinyatakan sebagai A1.
Dan yang keempat, kepekaan alat ditentukan sesuai formula yang telah disebutkan. Next. Yang kedua itu ada presisi atau repeatabilitas. Yang pertama ada pilih larutan kalibrasi konsentrasi analit sama dengan C1, di mana 0,2 kurang dari A kurang dari 0,4. Yang kedua, absorban larutan kalibrasi diukur minimal 6 kali. Gunakan larutan pembanding untuk set zero. Setiap kali larutan kalibrasi akan diukur. Yang ketiga, absorban rata-rata dinyatakan sebagai A1. Yang keempat, nilai RSD dihitung. Dan yang kelima, alat dikatakan memiliki presisi yang baik apabila RSD kurang dari sama dengan 1% dan A rata-rata. Semakin besar nilai RSD, maka alat semakin kurang bagus presisinya. Next. Batas kerja daerah atau linearitas. Ada satu, deret larutan kalibrasi dibuat dari konsentrasi rendah hingga konsentrasi yang cukup tinggi. Sebagai acuan dapat dilihat tentang konsentrasi yang tercantum pada manual alat. Yang kedua ada kondisi AS dioptimalkan dengan salah satu larutan kalibrasi konsentrasi analit sama dengan C1, di mana 0,2 kurang dari A kurang dari 0,4. Dan yang ketiga ada absorban semua larutan kalibrasi diukur minimal 3 kali. Gunakan larutan pembanding untuk set zero setiap kali larutan kalibrasi akan diukur. Dan yang keempat ada absorban rata-rata diukur untuk setiap larutan kalibrasi. Dan yang kelima ada kurva kalibrasi dibuat dan ditentukan batas kurva yang linear di mana nilai koefisien korelasi mendekati 1. Next. Yang keempat ada batas atau limit deteksi. Yang pertama ada sebuah larutan blanko disiapkan. Kedua ada absorban diukur minimal 6 kali. Absorban rata-rata dinyatakan sebagai AB. Ketiga, nilai SD dihitung dan dinyatakan atau diubah menjadi dalam unit konsentrasi. Yang keempat ada nilai IDL yaitu Instrument Detection Limit dihitung. Dan yang kelima ada apabila SD tidak diperoleh karena AB sama dengan 0, lakukan prosedur berikut. Sebuah blanko yang dispiking dengan konsentrasi minimum analit, konsentrasi analit yang paling rendah tetap masih terukur absorbannya, disiapkan. Absorban diukur minimal 6 kali. Absorban rata-rata dinyatakan sebagai AB. Nilai SD dihitung dan dinyatakan atau diubah menjadi dalam unit konsentrasi. Nilai EDL, Instrument Detection Limit dihitung. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah verifikasi spektrofotometer serapan atom akan dijelaskan oleh Siti Salma. Yang pertama, ada persiapan sampel. Persiapan sampel melibatkan pengolahan sampel mentah menjadi bentuk yang sesuai untuk analisis AS. Ini bisa termasuk pengeringan, penggilingan, penghomogenan, dan pelarutan sampel dalam pelarut yang sesuai. Yang kedua, ada pemilihan panjang gelombang. Panjang gelombang spesifik dipilih yang akan diserap oleh unsur yang akan dianalisis. Next. Yang ketiga, ada pembuatan larutan standar. Serangkaian larutan dipersiapkan dengan konsentrasi yang diketahui dari unsur yang dianalisis untuk membuat kurva kalibrasi. Yang keempat, ada pengukuran dan analisis data. Mengukur serapan cahaya oleh sampel dan larutan standar menggunakan instrumen AAS. Dan yang kelima, perhitungan hasil dan interpretasi. Data serapan dari larutan standar digunakan untuk membuat kurva kalibrasi dan menghitung konsentrasi unsur dalam sampel berdasarkan serapan yang diukur. Dapat disimpulkan, verifikasi terhadap alat spektrofotometer serapan atom ini bertujuan untuk memastikan bahwa SSA tersebut mampu melakukan pengujian dengan hasil yang validasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.